Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet mengakui timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang timnya jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Selasa 11 Juni 2024. Tom mengaku senang bisa memimpin Filipina berlaga di SUGBK yang megah dan akan dipenuhi supporter timnas Indonesia. Akan tetapi, dia mengakui timnas Indonesia lebih baik ketimbang timnya. Hal itu juga dibuktikan dengan head-to-head, di mana skuad Garuda memenangkan 21 laga dari 29 pertemuan melawan Filipina. Tom menyatakan bahwa kemenangan melawan timnas Indonesia adalah sebuah keajaiban bagi timnya. Indonesia adalah lawan yang sulit, apalagi didukung 77.000 fans di stadion nanti. Tetapi kami sudah siap, kami makin tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, ujar Tom Saintfiet. Timnas Filipina tidak punya kesempatan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena saat ini terdampar di dasar klasemen dengan poin 1. Sedangkan timnas Indonesia kini di posisi kedua dengan poin 7 dari 5 laga. Indonesia harus menang atas Filipina untuk memastikan tempat ke putaran ketiga dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia masih membidik tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda harus meraih poin penuh di laga terakhir kontra Filipina nanti jika ingin lolos tanpa melihat hasil tim lain. Terbaru, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan PSSI sudah menyiapkan bonus besar untuk Timnas Indonesia. Terutama jika tim Garuda melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan lagi untuk bisa berlaga di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu bisa diraih saat tim asuhan Shin Tae-yong menjamu timnas Filipina. Meski menegaskan sudah menyiapkan bonus untuk skuad timnas Indonesia, Sumarji enggan merinci berapa besar bonus yang nantinya bisa diterima Hernando Ari Sutaryadi dan kawan-kawan. Kalau soal bonus memang semua sudah diatur dari fase kedua nanti, kalau bisa lolos ke fase ketiga itu sudah ada bonusnya, ujar Sumarji. Sumarji kemudian menjelaskan, bonus untuk timnas Indonesia tak akan diterima hanya ketika mereka melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bonus lebih besar tentu akan diterima jika mereka melaju lebih jauh. Demikian pula selanjutnya, semua sudah ada bonus yang dipersiapkan PSSI untuk timnas Indonesia, jelas Sumarji. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Seperti diketahui timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada minggu kemarin. Sejatinya timnas Indonesia berpeluang menang dalam laga tersebut. Banyak peluang disia-siakan pemain Indonesia dan blunder dari para pemain belakang. Kekalahan ini memperlihatkan betapa rapuhnya lini belakang skuad Garuda tanpa kehadiran bek tangguh seperti Bagot. Bek andalan timnas Indonesia itu tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong dalam agenda FIFA Matchday edisi Juni 2024 ini. Indonesia memang punya banyak tengah yang mumpuni. Namun, menyusul performa pada laga lawan Irak, tidak sedikit publik yang merasa sosok Bagot masih dibutuhkan timnas Indonesia. Banyak kabar beredar bahwa Shin Tae-yong berencana kembali memanggil Elkan Bagot untuk laga melawan Filipina. Meskipun belum pasti, menarik menanti apakah benar Shin Tae-yong kembali akan memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia. Berada di Indonesia, Tristan Goijer bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengutip dari akun Instagramnya, fullback kanan berusia 19 tahun ini sedang berada di Bali. Ia sedang berpose bersama rekannya di salah satu tempat wisata di Pulau Dewata. Tristan Goijer berada di Indonesia hanya untuk berlibur. Namun, bukan tak mungkin, potensi Tristan Goijer mengurus berkas naturalisasi itu masih ada. Indonesia sendiri sangat membutuhkan jasa Tristan Goijer. Saat ini, timnas Indonesia membutuhkan pemain jempolan di posisi wingback atau fullback kanan. Sebab, dua pemain andalan timnas Indonesia di posisi itu, Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam tak dalam kondisi terbaik. Dibilang begitu karena baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam sama berstatus pemain cadangan di klub masing-masing. Ketika dipercaya tampil membela timnas Indonesia pun, baik Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam belum menampilkan performa gemilang. Di sisi lain, Tristan Goijer pelan-pelan menembus skuad utama Ajax Amsterdam. Musim ini saja, Tristan Goijer 14 kali merumput bersama tim senior Ajax Amsterdam, yang mana 9 diantaranya terjadi di Eredivisie. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Tristan Goijer mengaku pernah dihubungi PSSI. Sayangnya, tidak ada tindak lanjut setelah itu. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina. Pemain Fortuna Sittard itu bahkan mengincar gol ke gawang Taaskals.
Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina dalam laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam. Kemenangan di laga ini memang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia buat lolos ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, skuad Garuda harus berjuang keras mencari kemenangan. Ragnar cukup yakin Timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan. Apalagi, latihan keras sudah dilakukan pemain 26 tahun tersebut. Soal pertandingan besok, jelas akan jadi pertandingan sulit. Kami percaya diri sebagai tim bahwa kami bisa memenangkan pertandingan besok, kata Ragnar Oratmangoen. Lebih lanjut, Ragnar mengaku mengincar gol di laga tersebut. Sejauh ini, ia baru mencetak 1 gol saat berhadapan dengan Vietnam di ajang yang sama pada Maret lalu. Tentu gol di laga besok akan terasa berbeda. Pasalnya, dicetak di Stadion GBK di hadapan puluhan ribu supporter. Harapan saya sendiri, semoga bisa mencetak gol di GBK, tutup Ragnar Oratmangoen. Elkan Bagot mulai dirindukan netizen setelah Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-2 dari Irak. Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan lewat serangan-serangan yang berbahaya di babak pertama. Namun perubahan taktik di babak kedua yang dilakukan Irak membuat Timnas Indonesia harus kebobolan 2 gol. Selain itu, blunder Jordi Amat dan Hernando Ari Sutaryadi menambah penderitaan tim berjuluk skuad Garuda tersebut. Aiman Hussein dan Ali Jasim akhirnya menghukum Indonesia lewat golnya masing-masing pada menit ke-54 dan 89. Kekalahan ini juga membuat nama Elkan Bagot kembali disebut-sebut setelah Shin Tae-yong tak memanggilnya ke Timnas Indonesia. ST secara mengejutkan tak memanggil nama pemain Ipswich Town tersebut ke daftar pemain yang dipanggil. Padahal, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang sudah menjadi perjalanan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Diduga, Shin Tae-yong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tak merespons panggilan Timnas Indonesia U23. Saat itu dia tidak memenuhi panggilan untuk membela Garuda Muda di playoff Olimpiade Paris 2024. Absennya pemain berusia 21 tahun ini pun dirindukan oleh para netizen di media sosial. Kangen sama Bang Elkan Bagot, semoga lekas bisa kembali ke timnas. Jordi Amat udah habis. Kayaknya emang butuh Elkan Bagot atau back lain yang lebih baik, tulis salah satu akun.